di pojok. Kalau Jokowi nggak kenal saya, puji Tuhan, alhamdulillah, saya juga nggak mau kenal dia lagi. Tapi itu mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan yang pernah tersangkut kasus penistaan atau penodaan agama, selepas keluar dari penjara pernah bergabung beberapa saat di Partai Gerindra, lalu kemudian Ferdinand Huta Hayan menclok di kandang banteng sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang pada pemilu legislatif 2024 lalu Ferdinand Huta Hayan yang merasa dirinya turut berperan dalam kemenangan Pak Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu justru tidak bisa mengantarkan dirinya berhasil lolos menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Jakarta 3. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawu dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan satu ini, Ferdinand Huta Hayan, dalam setiap kesempatan tidak pernah lelah dari moncongnya keluar kata-kata yang begitu jelas berbicara buruk dan negatif tentang Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ferdinand Huta Hayan memberikan tanggapan terhadap pernyataan Pak Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa Pak Joko Widodo bisa menjadi presiden karena Pak Yusuf Kalla. Ferdinand Huta Hayan, bisakah Anda menjelaskan apakah Pak SBY di tahun 2004 bisa menjadi presiden karena Pak Yusuf Kalla? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena di tahun 2004 atau pada Pilpres 2004, Pak SBY berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla, berhadapan dengan 4 pesaing lainnya dan salah satunya adalah Megawati Soekarno Putri yang pada 2004 juga turut serta pada Pilpres 2004 atau pemilihan presiden secara langsung kali pertama yang dilaksanakan di Republik ini. Apakah Pak Yusuf Kalla juga wajib mengatakan Pak SBY bisa menjadi presiden karena diri Pak Yusuf Kalla? Ketika Pak Yusuf Kalla beberapa waktu lalu mengatakan, katakan pada termul-termul itu Pak Joko Widodo bisa menjadi presiden karena saya. Lalu kemudian pertanyaan saya sederhana, jika Pak Yusuf Kalla bisa mengantarkan Pak Joko Widodo menjadi presiden, mengapa pada Pilpres 2009 lalu ketika Pak Yusuf Kalla berpasangan dengan Wiranto tidak bisa mengantarkan dirinya sendiri menang dalam Pilpres 2009? Kemudian ketika bos besar Anda Ferdinand Huta Hayan, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam sebuah acara yang diliput berbagai macam media sosial atau media televisi nasional dan hingga detik ini video-videonya masih berseliweran, Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan Pak Joko Widodo tanpa PDI Perjuangan kasihan dan kalian semua bertepuk tangan. Lalu di tahun 2024 PDI Perjuangan tanpa Pak Joko Widodo pada Pilpres 2024 pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan hasil ibarat baterai ponsel lowbat hanya 16%. Dan juga jika memang PDI Perjuangan dan Ketua Umumnya begitu luar biasa, kenapa PDI Perjuangan tidak pernah bisa mengantarkan sang Ketua Umum tampil sebagai pemenang dalam pemilihan presiden mulai tahun 1999? Ketika Presiden dan Wakil Presiden masih dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana kala itu PDI Perjuangan tampil sebagai pemenang pemilu pasca reformasi pemilu tahun 99, PDI Perjuangan tampil sebagai pemenang pemilu dengan memperoleh suara 33% lebih. Lalu kenapa perolehan suara yang 33% tidak bisa mengantarkan Megawati Soekarno Putri menang melawan pesaingnya pada saat itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Pemilihan presiden tahun 99 Megawati dikalahkan dengan telak oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Nasib baik berpihak pada Megawati Soekarno Putri yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden bisa naik menjadi presiden ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dilengserkan. Dan dalam acara Kick Andy Show, almarhum Gus Dur pernah mengatakan ada 2 orang yang berperan dalam melengserkan dirinya menjadi presiden. Yang pertama Amin Rais, yang kedua Megawati Soekarno Putri. Itu bukan dari kata-kata saya, itu dari statement Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam acara Kick Andy Show. Lalu di tahun 2004 dan di tahun 2009, sang ketua umum yang merupakan elit politik di Republik ini, di mana Megawati Soekarno Putri adalah putri kandung dari presiden pertama atau putri kandung dari proklamator Republik ini, meskipun menyandang nama besar sang ayah, tidak pernah bisa mengantarkan dirinya tampil sebagai pemenang pemilihan presiden, baik Pilpres 2004 atau Pilpres 2009. Pak Jokowi yang hanya orang kampung, sebagaimana statement beliau, saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang kampung, tapi 5 kali ikut kontestasi politik, 2 kali menang pemilihan wali kota Solo, 1 kali menang pemilihan kepala daerah DKI, dan 2 kali menang Pilpres. Dan kemudian beramai-ramai, berbondong-bondong, banyak elit-elit mengaku dirinya yang berperan dalam kemenangan Pak Joko Widodo. Apa artinya elit politik jika rakyat tidak memberikan kepercayaan kepada calon yang diusung? Buktinya, Pak Yusuf Kalla pada Pilpres 2009 berpasangan dengan Pak Wiranto kalah. Tidak lolos putaran kedua pemilihan presiden 2009. Dan Pilpres 2024 PDI Perjuangan, di mana sang ketua umum merekomendasikan Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, berpasangan dengan Mahfud MD, mantan Menko Polhukam era Presiden Joko Widodo, kalah. Hanya mendapatkan 16%. Ibarat, lagi-lagi ibarat ponsel, ibarat HP itu udah mau lowbat. Dan Pak Yusuf Kalla memberikan modal yang begitu besar kepada pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Mengapa Pak Yusuf Kalla tidak bisa mengantarkan anak emasnya tampil sebagai pemenang Pilpres 2024? Ferdinand Huta Hayan, jika memang Anda memiliki jaringan yang kuat, dalam statement Anda mengatakan Anda juga bergabung di relawan pojok Jokowi yang keliling Nusantara mengkampanyekan Pak Jokowi. Ada banyak relawan Pak Joko Widodo yang hingga detik ini masih ada. Ada Projo, ada Rejo, dan lain sebagainya. Tidak pernah mengeluarkan statement seperti Anda, Ferdinand Huta Hayan. Tidak pernah mengatakan dirinya lah yang paling berperan dalam mengantarkan Pak Joko Widodo. Apa artinya relawan? Jika rakyat tidak memberikan kepercayaan, jika rakyat tidak memberikan suaranya kepada orang-orang yang Anda dukung. Dan Ferdinand Huta Hayan 2024 Anda begitu gencar mengkampanyekan Ganjar Pranowo. Ya. Dan PDI Perjuangan selama ini mengatakan Jateng sebagai kandang banteng, Bali sebagai kandang banteng. Calon yang diusung PDI Perjuangan di 2 provinsi yang disebut sebagai kandang banteng, Ganjar, Mahfud, keok. Lalu apa yang bisa saya simpulkan? Kekalahan dan sakit hati itu memang tidak ada obatnya. Kekalahan dan sakit hati tidak pernah akan ada obatnya. Dan kekalahan menjadikan seseorang yang awalnya memiliki pola pikir yang bagus, mindset yang bagus, itu akan merubah segalanya. Dan kata-kata yang keluar dari orang-orang kalah itu ibarat air comberan. Selamat malam, saya Ngurah Elin Punarbawo dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.